Saudara membahas soal komedi Panji bertajuk Mensrea yang berujung pada pelaporan polisi. Kita bahas bersama dengan anggota Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas, Mas Yusuf Warsim, dan juga Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, Mas Muhammad Isnur yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ke Mas Yusuf dulu nih. Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah ini tidak mengakui organisasi yang melaporkan Panji. Pertanyaannya, apakah kedudukan pelapor ini bisa dipertanggungjawabkan dan informasi yang didapat oleh Kompolnas sendiri, polisi akan melanjutkan atau bagaimana nih, Mas Yusuf? Baik, terima kasih Bung Yasir. Jadi posisi Kompolnas tentu memantau bagaimana respon dan sikap kepolisian yang itu sudah kita lihat di dalam rilis, bahwa ini yang masih kami akan lakukan klarifikasi, apakah LP-nya sudah memang benar-benar diterbitkan, kemudian ada surat tugas untuk melakukan penyelidikan, dan kemudian ada rencana-rencana penyelidikan yang akan dilakukan. Hanya tentu ketika ada seseorang yang membuat pengaduan dan laporan, ya secara umum itu bagian dari yang perlu diberikan pelayanan. Hanya pendalaman dan analisis terhadap informasi pengaduan dan laporan, kemudian dilengkapi bukti-bukti pendukung yang menurut pelapor ataupun pengadu, tentu semuanya itu memang ya harus diberikan kepastian apakah ini bisa dilakukan penyelidikan. Kalaupun dilakukan penyelidikan, apakah akan berlanjut? Tentu proses semuanya itu dalam proses penyelidikan nantinya, kalau apabila memang benar sudah ditetapkan tugas penyelidikan, maka tentu pihak-pihak yang pelapor dimintakan klarifikasi, termasuk legal standingnya, setidaknya apakah pelapor ini benar-benar dalam posisi sebagai korban terhadap delik yang diadukan, sebagai anggota Nahdlatul Ulama ataupun anggota Muhammadiyah, apakah pelapor ini punya aktivitas di dalam kepengurusan baik di NU maupun di Muhammadiyah atau di organisasi-organisasi sayap organisasi yang disebut organisasi otonom kalau di Muhammadiyah. Atau jadi itu yang harus di cross check lagi ya, meskipun dari NU maupun Muhammadiyah sudah menyatakan bahwa mereka tidak bagian dari organisasi yang melaporkan. Saya ke Mas Isnur. Mas Isnur sendiri melihatnya seperti apa? Kedudukan pelapor ini bisa dipertanggungjawabkan dan menurut Anda laporan dapat dilanjutkan? Iya, sebelum ke pelapor, Mas, apa yang dilakukan Panji itu bukan tindak pidana. Itu bagian dari berkesenian, berkebudayaan, kritik sosial, bagian dari jaminan yang dijamin oleh konstitusi, di mana orang bisa berpartisipasi secara terbuka. Jadi tidak ada tindak pidana di sana. Apalagi misalnya tadi disebutkan ada pelaporan penghasutan. Penghasutan apa? Apakah sudah baca itu polisi pasal KUHP yang baru? Penghasutan itu hanya ada dua ayat di KUHP baru. Penghasutan terhadap melawan kekuasaan dengan kekerasan gitu, atau apa kebencian apa, karena pasalnya udah nggak ada, apalagi penistaan agama udah nggak ada pasalnya di KUHP gitu. Itu pertama. Jadi seharusnya polisi tidak meneruskan sama sekali. Ini sudah terang benderang bukan tindak pidana, apalagi memanggil terlapor buat apa? Kalau ini bukan tindak pidana, ya hentikan proses sejak awal gitu. Coba kalau emang nggak paham KUHP, konsultasilah dengan kejaksaan. Saya potong sebentar, ingin menegaskan Mas Isnur. Jadi menurut Anda ketika pertama kali polisi menyampaikan konferensi pers, yang tadi sama-sama kita dengarkan juga, harusnya langsung menyampaikan bahwa kasus ini tidak bisa dilanjutkan. Begitu yang ingin Anda tekankan? Kalau setiap laporan yang bukan tindak pidana diteruskan, dipanggil sana-sini, capek banget penyidik. Banyak banget pekerjaan lebih penting dalam konteks pidana, pembalakan liar, penebangan pohon di hutan-hutan itu lebih penting, judi online gitu, dibanding dengan mengikuti hasrat ya pelapor yang nggak jelas. Dan yang kedua soal pelapor ya, ini harusnya bahkan kalau saya jadi kuasa hukumnya itu bisa digugat tuh pelapor-pelapor itu. Ya NU Muhammadiyah juga bisa menggugat karena dia orang ini membawa-bawa nama organisasi, bahkan mencemarkan nama baik organisasi tanpa kuasa dari organisasi. Itu bisa digugat loh orangnya loh. Baik. Jadi bukan hanya menghentikan penyelidikan, tapi juga si pelapornya ini aneh-aneh.
Ya, Dan menurut bagi Anda itu bisa digugat balik ya begitu ya. iya Sampai di dong. situ dulu. Saya ingin minta tanggapan dari Mas Yusuf Warsim nih terkait dengan apa yang tadi disampaikan Mas Isnur. Harusnya dari awal polisi sudah menyampaikan tidak perlu dilanjutkan lagi. Ya, kan itu kaitannya dengan pelayanan kepolisian. Kalau itu delik yang dimaksud itu adalah delik aduan, kepastiannya kan harus diberikan juga, tidak langsung sepihak. Tiba-tiba ini ditolak nanti, jadi dipersepsikannya itu yang perlu dihindari, adanya penolakan pelayanan. Prosesnya kita dorong bahwa semua apa yang disampaikan oleh pihak pelapor itu ya diklarifikasi, termasuk apakah pelapor itu punya kedudukan hukum tidak mengatasnamakan sebagai korban Muhammadiyah. Dan dari pihak Muhammadiyah, sejauh yang NU dan Muhammadiyah memberikan pernyataan di publik itu malah mengundang klarifikasi. Itu artinya mengundang klarifikasi untuk dimintakan klarifikasinya secara resmi, sehingga secara formil Muhammadiyah ataupun NU memberikan seseorang yang dikuasakan bahwa itu dijelaskan di depan kepolisian, di depan penyidik bahwa itu tidak bisa mengatasnamakan apapun yang disebut aliansi atau apapun dengan menyebut terminologi Muhammadiyah ataupun NU. Nah, proses ini kan semuanya itu bagian dari proses pelayanan. Hanya yang tidak boleh itu tiba-tiba naik ke penyidikan bahwa sudah ada unsur tidak pidananya. Kalau memang ini sebagai delik aduan, tentu apa yang dilakukan kepolisian sekali lagi itu bagian dari bagaimana kepolisian memberikan pelayanan kepada pelapor, sehingga kepastiannya juga harus diberikan. Jangan sampai dipersepsikan ini ada semacam penolakan. Itu juga tidak baik. Dikhawatirkan itu ya, sehingga prosedur ini masih terus dilanjutkan. Mas Isnur. Ya gini loh, polisi itu harus paham. Sekarang situasi tentang kebebasan berekspresi itu di mana-mana tuh sedang dikritisi, terutama oleh penanganan polisi. Kan harusnya belajar dong bagaimana misalnya memproses Haris Azhar dan Fathia, memproses Daniel Tangkilisan, memproses banyak sekali aktivis atau kemudian orang-orang yang berekspresi. Ujung-ujungnya kan ini bukan tindak pidana. Harusnya kan belajar dari semua. Dan polisi sedang disorot sekarang, sedang didorong untuk reformasi kepolisian. Kenapa? Salah satunya adalah polisi sangat mudah mempidanakan orang-orang berekspresi. Itu yang Anda Nah, kalau polisi khawatirkan atau meneruskan, Mas Isnur, pertanyaan saya apa yang Anda khawatirkan ketika tadi Mas Yusuf Warsim bilang bahwa sebenarnya memproses dari kasus ini sebenarnya bagian dari merespon pelayanan, takut ada perspektif atau persepsi yang timbul begitu. Apa yang menjadi kekhawatiran Anda kalau ini masih diproses? Ya proses terima saja laporannya, kemudian langsung dibaca. Kalau saya sekali diskusi ini langsung tutup perkara penyelidikan. Nggak perlu dipanggil panjinya, ngapain dipanggil panjinya? Ini udah selesai, pelaporannya nggak jelas, pidananya nggak ada, apa yang disampaikan adalah sebuah kebenaran, sebuah fakta. Itu sudah terang benderang, jadi harusnya penyelidik dan yang terima laporan itu sudah paham ini adalah movement yang bagian dari membungkam ekspresi. Jadi ketika diteruskan ini memperpanjang, ada justru kami mencurigai ini disebut dengan negligence investigation gitu. Tapi kalau secara aturan hukum itu nggak perlu sah-sah saja atau seperti apa? Biar kita mengacunya pada aturan hukum. Sebenarnya prosedur dari yang dilakukan polisi itu sudah sesuai dengan tahapan atau tidak begitu? Ya gini, ini kan polisi masih penyelidikan. Artinya dia belum menemukan atau belum menentukan ada tindak pidana. Tapi ini cukup mudah menghentikan penyelidikan. Tidak perlu dipanggil panjinya. Gitu loh. Ini cukup aja dianalisis kasusnya, dilihat acaranya masih terbuka di Netflix itu, kemudian dianalisis, diskusi dengan jaksa, langsung hentikan penyelidikan. Jangan diperpanjang, ngapain dipanggil panjinya gitu. Apalagi pelapornya nggak jelas gitu. Itu kan sudah cukup terang benderang gitu. Sudah cukup terang benderang. Baik, iya, Mas Yusuf, bisakah hal tersebut? Publik akhirnya baik. Ya, maaf saya potong nih. Mas Yusuf, saya ingin ke Mas Yusuf, langsung saya konfirmasi ke Mas Yusuf Warsim sebagai Kompolnas. Bisakah hal tersebut yang tadi dijelaskan oleh Mas Isnur itu dilakukan ataupun diambil keputusannya oleh polisi? Iya, seseorang membuat pengaduan dan laporan itu kan satu sisi menjadi hak dan satu sisi lain itu kewajibannya. Itu. Jadi tentu kepolisian dalam hal ini kita memahami, menghormati itu dan memberikan pelayanan. Apabila nanti memang laporan ini, pengaduan ini tidak layak, ya
itu prosedur-prosedurnya memang sudah terpenuhi. Misal, apakah pelapor ini punya kedudukan hukum tidak mengatasnamakan, berhak, punya hak sebagai korban, sebagai eksponen Muhammadiyah, yang tentu kan tinggal dibuktikan saja apakah pelapor ini punya keanggotaan Muhammadiyah atau NU, punya aktivitas selama ini sebelum membuat laporan sebagai warga NU ataupun warga Muhammadiyah. Ketika mereka menganggap dirinya punya hak, tentu kan punya hak membuat laporan dan pengaduan. Hanya persoalannya apakah pengaduan dan laporan itu ada unsurnya atau tidak. Saya kira proses ini tetap harus dihormati. Nah, sementara dari pihak Muhammadiyah dan NU di publik itu memberikan klarifikasi, ya perlu juga memberikan klarifikasi secara resmi juga bahwa atas nama pimpinan pusat atau atas nama pimpinan besar Muhammadiyah, siapapun yang mengatasnamakan itu hanya orang per orang atau individu-individu. Itu juga penting untuk jadi pegangan kepolisian. Balik lagi dengan pertanyaan saya tadi, Mas Yusuf. Jadi menurut Anda, polisi punya opsi nggak sih kalau seandainya seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Isnur, langsung menyampaikan bahwa kasus ini tidak bisa dilanjutkan? Jangan dijawab dulu, kita perbincangkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Menyambung pertanyaan sebelumnya, Mas Yusuf Warsim, jadi menurut Anda, apakah polisi sebenarnya punya opsi untuk segera memberhentikan penyelidikan kasus ini atau tetap harus mengikuti proses yang berlangsung? Ya, kalau saran saya, yang perlu diklarifikasi dari pihak pelapornya saja, termasuk klarifikasi ada nggak korbannya ketika ini disebut sebagai delik aduan, korbannya NU dan Muhammadiyah. Jadi pelapornya itu yang perlu diklarifikasi, belum masuk ke terlapor. Apakah pelapor ini punya kedudukan hukum atau tidak sebagai pelapor dan sekaligus sebagai korban. Korbannya kan kalau disebut Muhammadiyah dan NU, maka representasi Muhammadiyah dan NU itu kan pengurusnya, pengurus tertingginya gitu. Bisa juga dimintakan klarifikasi apakah mereka merasa dihasut, difitnah, dicemarkan. Kalau memang mengatakan tidak, ya itu udah selesai, itu bisa ditutup itu. Itu yang saran saya bahwa dalam proses ini kepada Polda Metro Jaya yang perlu diklarifikasi itu dari sisi pihak pelapornya, legal standing pelapor, terus terkait dengan ada atau tidaknya korban ini sebenarnya, terkait dengan delik yang diadukan ataupun delik yang dilaporkan, belum sampai ke terlapor. Baik, cukup sampai di pelapor saja. Kemudian tadi juga sama-sama kita dengarkan bahwa kalau melaksanakan rencana penyelidikan, polisi akan melakukan pemeriksaan terhadap bukti dulu, baru akan dilanjutkan dengan memanggil pelapor begitu. Nah, kalau kita berbicara soal bukti, ini kan bukti yang dilampirkan pelapor ini juga jadi perbincangan begitu, Mas Yusuf Warsim, karena dipertanyakan bagaimana cara mendapatkannya, karena kan ini ditayangkan di platform yang berbayar. Sedangkan bukti yang diberikan itu kan dalam bentuk flash disk begitu. Menurut Anda ini bisa jadi salah satu acuan polisi bahwa ternyata bukti ini juga bisa jadi tidak kuat? Ya bisa saja itu, tapi yang paling pertama dan utama dan sangat mendasar sebenarnya ketika ini delik aduan, maka pengadu pelapor ini punya kedudukan hukum tidak sebagai korban gitu. Nah, korban yang disebutkan golongan kelompok NU ataupun Muhammadiyah, meskipun katakanlah mereka katakan sebagai anggota NU, ada kartu anggotanya, anggota Muhammadiyah, apakah ketika mereka buat laporan pengaduan ini diberikan surat tugas tidak untuk membuat pengaduan? Itu yang makanya sangat penting. Dari pihak pelapor ini sudah ketahuan nanti bagaimana posisi laporan ini, layak atau tidak, termasuk ya perlu dilakukan klarifikasi langsung saja. Yang disebut-sebut korban itu sekali lagi kan lembaga, kelompok, golongan. Ada pimpinan tertingginya, merasa sebagai korban tidak? Oh tidak, kami tidak, ini bukan kami tugaskan, ini nggak ada. Udah, itu kasusnya sudah terlihat apakah ini bisa layak atau tidak ketika kita dudukkan bahwa ini delik aduan. Oke, mengedepankan konfirmasi sehingga ada kesamaan kedudukan ya, baik pelapor dan terlapor di mata hukum begitu. Kalau Mas Isnur sendiri melihatnya bagaimana? Tadi saya masih tergelitik dengan kekhawatiran bahwa kenapa akhirnya tidak segera dihentikan penyelidikan kasus ini. Apa yang menjadi kekhawatiran Anda?
Ini loh, polisi itu sebagai alat negara untuk melindungi rakyat dan melindungi hak asasi manusia. Kepolisian punya undang-undang kepolisian yang jelas sekali headline-nya soal hak asasi manusia. Soal peraturan Kapolri implementasi hak asasi manusia itu jelas semua. Harusnya ini menjadi pedoman ketika mereka menerima kasus gitu. Jelas ini bagian dari upaya untuk membungkam dan melanggar hak ekspresi hak asasi manusia di situ. Dan ini kan etalase, apakah kepolisian memberikan pendidikan yang baik? Pak Kapolri, Pak Listio Sigit berulang-ulang bahkan mengundang dengan sengaja para komika untuk mengkritik internal kepolisian. Itu kan komik ya, komika atau apa stand up komedi itu kan sudah menjadi standar yang dilakukan oleh kepolisian berulang-ulang mengundang para stand up komedi. Nah, sekarang tiba-tiba ada orang stand up komedi, orang komika, kritik terbuka ya, dilaporkan dan diproses. Artinya ini bertentangan dengan semangat, dengan edukasi publik, dengan presisi jargon yang disampaikan oleh Pak Kapolri. Jadi menurut saya sih Pak Kapolri, Pak Kapolda harus menaruh perhatian serius ya kepada para penyelidiknya untuk tidak bermain-main dengan ruang kebebasan berekspresi, untuk tidak bermain-main dengan tindakan-tindakan yang mengancam demokrasi, untuk bermain-main dengan tindakan yang melanggar Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Kepolisian dan peraturan tentang kepolisian sendiri. Bagi saya ini adalah gangguan terhadap demokrasi kita, gangguan terhadap hak asasi manusia kita gitu. Jadi ya tegas-tegas saja polisi ini gitu. Oke. Cukup diterima laporannya, dianalisis, kemudian dihentikan penyelidikannya. Selesai urusan. Oke. Berikan atensi penyelidikan kepada yang lebih penting lainnya, lebih serius ya. Sekarang kita lagi serius menangani deforestasi, pembalakan liar, penambangan liar di mana-mana. Itu yang diselidiki. Ngapain fokus di mempidanakan stand up comedy gitu. Mas Isnur, saya Harus juga kita- ingin minta pendapat Anda terkait dengan pemeriksaan barang bukti ini. Ya sekali lagi Iya, kan, itu juga aneh nanti dianalisis gitu. Mm-mm. Walaupun sekarang di KUHP baru itu dimungkinkan bukti-bukti elektronik, tapi harus didapat dengan legal. Jadi pertanyaannya, apakah ya download terhadap platform itu adalah bukti atau cara yang legal? Nah, itu lain lagi tuh. Kalau kemudian didapatkan dengan cara-cara yang tidak legal, lain lagi buktinya dianggap tidak sah gitu. Itu harus dilihat juga gitu. Dipertanyakan, makanya penyelidik itu harus kritis. Kritis apa? Terhadap substansinya, pasal yang dilaporkan mengancam apa dan lain-lain. Bukti yang disampaikan, profil pelapornya gitu. Jadi Ini secara semua tidak langsung saran dari Kompolnas, Mas Yusuf Warsim tadi, Anda keberatan begitu ya, Mas Isnur? Iya, ini kan kalau Pak Yusuf kan normatif, dalam artian dia perlu mengapresiasi atau memberikan kesempatan buat pelapor juga melaporkan. Iya nggak apa-apa, terima laporan. Tapi kan juga tadi Pak Yusuf bilang, ya nggak usah periksa terlapornya, nggak usah periksa panjinya. Kan itu statement Pak Yusuf. Jadi saya sepakat juga, periksa pelapornya, tanyakan barang buktinya, tutup close perkara. Oke. Nggak usah diperiksa lagi, gitu caranya. Mas Yusuf, menurut Anda polisi juga akan seperti itu? ya sekali lagi ketika ini adalah delik aduan, kan korban itu harus ada gitu. Bahwa apakah pelapor ini punya kedudukan hukum sebagai korban yang merasa sebagai kelompok dan golongannya yang itu dicemarkan, difitnah atau tidak gitu dengan terminologi sebagai kelompok golongan NU atau kelompok golongan Muhammadiyah. Dari pendalaman dan klarifikasi pelapor ini sangat penting sehingga ketika memang mereka tidak bisa dijadikan korban dan bahkan bila perlu ya perlu diklarifikasi secara resmi dari pihak yang benar-benar bisa dijadikan korban itu kan yang representatif itu kan pimpinan besar NU, pimpinan pusat Muhammadiyah yang menyatakan bahwa kami tidak merasa dicemarkan, itu yang membuat laporan pengaduan itu adalah pribadi-pribadi yang tidak bisa mengatasnamakan sebagai NU ataupun Muhammadiyah. Nah, ketika itu ada konfirmasi, ada klarifikasi di depan penyidik seperti itu, ya sudah tidak ada lagi kasusnya, artinya tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan. Oleh karena itu saya tegaskan sekali lagi, saran kita kepada penyelidik lebih bagus memastikan klarifikasinya pada pihak pelapor dulu. Untuk memastikan
apakah sebagai korban benar atau tidak gitu. Menurut Jadi, Anda apa yang dilakukan oleh polisi yang seperti Anda sarankan tadi sebagai Kompolnas akan juga mengantisipasi kekhawatiran yang disampaikan oleh Mas Isnur tadi bahwa ini bisa jadi upaya untuk membungkam kritik. Jangan sampai citra polisi juga jadi jelek gara-gara dinilai tidak bagus begitu dalam mengusut kasus ini. bisa ketika dianggap terlalu memaksakan adanya perkara ini yang pendalaman di tingkat penyelidik untuk memastikan apakah yang disampaikan, dilaporkan materinya ini benar-benar ada terlihat unsur bukti permulaannya, ya, unsur bukti permulaan yang sebagaimana yang dituduhkan atau tidak gitu. Kalau katakanlah begini, dari pelapor saya ditugaskan untuk membuat laporan, nah itu sudah satu bukti bahwa dia bisa dikatakan sebagai korban. Sekali lagi itu yang perlu kita pantau, yang kita dalami. Posisi yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya ini ketika menyebut penyelidikan, ya di pihak pelapornya dulu dipastikan sebagai korban benar atau tidak, jangan-jangan bukan. Nah, itu. Baik, kita nantikan seperti apa langkah selanjutnya dari polisi dalam mengusut kasus ini. Terima kasih Mas Yusuf Warsim, anggota Kompolnas, dan juga Ketua Umum YLBHI, Mas Muhammad Isnur, telah bergabung bersama kami di Kompas Petang dan memberikan perspektifnya. Salam sehat semuanya.